teman-teman yang bergabung pada mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1, yang bergabung dengan mata kuliah AKM 1 ini. Untuk kelas yang dudani ada di kelas C dan juga kelas D, teman-teman. Untuk materi pada pertemuan minggu kedua ya ini, jadi Bunda akan flashback di minggu pertemuan kedua ini ada materi tentang kas kecil begitu. Ya, kas kecil ini apa sebenarnya? Kas kecil itu untuk kenapa dianggap sebagai kecil begitu, karena memang untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya kecil begitu ya, tidak seperti kayak membayar biaya listrik, biaya surat kabar dan lain-lain dengan pengeluaran yang nominalnya jumlahnya kecil. Jadi kita hanya cukup mengeluarkan dari kas kecil, tidak perlu menarik cek begitu ya. Kalau menarik cek berarti pengeluaran yang nominalnya besar begitu, sehingga harus mengeluarkan cek untuk menarik uang dari rekening giro perusahaan yang dimiliki. Lanjut, untuk metode pencatatan pada kas kecil ini sendiri itu ada 2 sistem atau 2 metode. Yang pertama ada metode dana tetap dan juga metode dana berfluktuasi ya. Nah, untuk yang pertama ini adalah sistem dana tetap. Ini ada di buku kalian, di bukunya Ibu Dr. Randa Asmawati SMSI. Kalian bisa lihat ya teman-teman. Di halaman 11 itu ada sistem dana impres atau impres sistem. Dianggap sebagai sistem dana tetap karena memang jumlah kas kecil ini akan selalu tetap. Jadi kalau ada pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil akan dibiayai dari kas, sehingga jumlah kas kecil ini setiap saat akan selalu tetap karena tidak dikurangkan sama sekali begitu ya. Kecuali jika nanti ada pertimbangan kas kecilnya perlu dinaikkan atau diturunkan jumlahnya sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Misalkan perusahaan perekonomiannya lagi kurang baik begitu, misalkan volume penjualannya kurang, kemudian laba bersih perusahaan juga berkurang gitu karena mungkin dampak dari pandemi sehingga menyebabkan pendapatannya menurun, maka perlu dana kas kecilnya diturunkan. Itu pun hanya dengan menurunkan kas kecilnya saja begitu. Jadi ketika kita ada pembiayaan tertentu, kita langsung membiayainya dengan kas, bukan kas kecil. Nah, seperti apa sebenarnya sistem dana tetap? Kita langsung lihat ke contoh 1. Di sini Tuan A membentuk dana kas kecil yang dikelola oleh saudara B. Jadi saudara B ini adalah bendahara kas kecilnya. Kas kecilnya kita bentuk sejumlah 10 juta pada tanggal 1 Februari 2018 yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran berikut. Tanggal 2, 5, 10, 11, dan 12 sampai dengan 11 ya. Kemudian tanggal 12 dilakukan pengisian kembali kas kecil. 10 juta ini diperlukan untuk membiayai dana-dana ini teman-teman. Ya, biaya surat kabar, biaya telepon, biaya air, dan biaya angkut pembelian. Tanggal 12 akan dilakukan pengisian kembali kas kecil. Nah, pada saat pengisian kembali, uang kas yang telah dikeluarkan dari bukti ini adalah totalnya 8.790. Jadi yang pengeluaran 2.275 ditambah 3.600 ditambah 1.489 dan 1.426.000 ini ditotalkan pengeluarannya dari kas kecil sejumlah 8.790. Maka uang kas yang tersisa memang 10 juta dikurangi 8.790, sisanya adalah 1.210.000. Maka dari jumlah itu akan diajukan untuk perintah penarikan ceknya sebesar 8.790. Jadi sebesar dana yang dikeluarkan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dari kas kecilnya. Hanya sebesar ini yang diajukan untuk melakukan perintah penarikan cek. Maka pada tanggal 1 Februari ini kita perlu mencatat ketika kita membentuk dana kas kecil ya. Jadi ada beberapa jurnal yang perlu kita buat. Yang pertama jurnal ketika kita membentuk dana kas kecil atau membuat dana kas kecil atau mengisi dana kas kecil, membentuk untuk pertama kali. Itu tanggal 1 Februari 2018, kas kecil pada debit, jangan lupa karena kas kecil ini sifatnya seperti kas, jadi dia juga bersaldo normal di debit. Ketika kita melakukan pembentukan, berarti kas kecilnya bertambah pada kolom debit. Kemudian kasnya ini kredit, ini kas dianggap kas besar gitu ya. Jadi kita mengisinya dari kas besar, kasnya berkurang sejumlah 10 juta untuk membentuk kas kecil. Pada tanggal 2 sampai 11 Februari ini kita tidak melakukan pencatatan di dalam jurnal, melainkan kita akan mencatatnya pada saat kita mengisi kembali kas kecil, yaitu pada tanggal
12 Februari. Nah, baru tanggal 12 Februari ini kita mengisi teman-teman dengan pada kolom debit itu sejumlah biaya-biaya, jadi biaya surat kabar, biaya telepon, biaya air, biaya angkut pembelian, ini sejumlah angka yang sudah tertera di sini ya teman-teman, yang sudah diketahui. Kemudian kreditnya langsung pada kas, jadi ini harusnya kurang menjorok ke kiri ya teman-teman kasnya, karena ini adalah akun yang kita jurnal pada sisi kredit begitu, sehingga harusnya agak menjorok ke kanan sejumlah 8.790.000. Jadi tidak mengurangi kas kecil sama sekali ya teman-teman, karena ketika kita mencatat dalam jurnal biaya-biaya yang terjadi dan biaya-biaya yang dibiayai atau dibayarkan dengan menggunakan kas kecil, kita langsung mengambilnya dari kas, sehingga kas kecil yang kita bentuk jumlahnya 10 juta ini akan tetap bersaldo tetap, makanya dianggap sebagai sistem dana impres, tidak berkurang sama sekali, karena waktu kita mencatat pengeluaran biayanya itu kita mengkredit kas, bukan mengkredit kas kecil, sehingga kas kecil ini dananya masih tetap di debit 10 juta. Kemudian teman-teman, waktu kita mengisi kembali kas kecilnya tanggal 26 Februari, ini tanggal 28 baru dikeluarkan uang makan untuk perjalanan sales. Maka pengeluaran ini harus dicatat dalam jurnal penyesuaian, meskipun tidak dilakukan pengisian kembali kas kecil. Nah, kalau misalkan ada ada biaya-biaya yang dikeluarkan lagi dengan kas kecil setelah tanggal 12 Februari ini, contohnya ketika kita membayar uang makan untuk perjalanan sales ya, sejumlah 600.000, maka kita langsung mengeluarkannya dari dana kas kecil begitu. Kalau kita tidak mengisi kembali ya. Kalau kita mengisi kembali ya nanti dicatatnya pada kas, bukan kas kecil. Sama kayak yang di atas ini, kita mengkreditnya dari rekening kas, bukan dari rekening kas kecil. Kalau kita tidak mengisi, kalau tidak mengisi seperti ini tadi ya teman-teman, langsung dikurangkan dari kas kecilnya. Jadi biaya penjualan pada debit, kreditnya adalah kas kecil. Kemudian pada tanggal 1 Maret baru kita lakukan jurnal pembalik. Fungsinya ini adalah untuk menjaga saldo dana kas kecil itu tetap pada saldo tetapnya, ada di bagian debit sejumlah angka yang sama gitu, 10 juta. Sehingga di sini waktu kita kurangkan pada kredit lalu kita balik ke debit, ini jadi nanti saldo kas kecilnya akan balik jadi normal ya, karena kita balik biaya penjualannya kita kreditkan, sehingga jurnal ini sebenarnya hanya untuk melakukan penormalan saldo kembali kas kecilnya biar saldonya tetap 10 juta begitu. Kemudian untuk sistem dana berfluktuasi ini berbeda sekali ya teman-teman. Jadi kalau dana berfluktuasi ini namanya aja fluktuasi, jadi saldonya berubah-ubah. Maka perbedaannya dengan sistem dana kas kecil, ketika kita mengeluarkan pengeluaran biaya-biaya tertentu seperti ketika kita membiayai surat kabar tanggal 2 Februari, ini langsung kita kreditkan dari kas kecil. Jadi pengeluarannya langsung ngambil dari saldo kas kecil, bukan saldo kas besar gitu ya. Dan ini setiap tanggal itu transaksinya dicatat terus teman-teman. Maka dananya selalu berfluktuasi. Dana kas kecilnya saldonya selalu berubah-ubah sesuai dengan berapa sih pengeluaran yang dipergunakan. Nah, ini memang lebih tepat mungkin digunakan ya teman-teman karena lebih real, kondisinya lebih real begitu. Tanggal 5 juga dicatat lagi biaya telepon kreditnya kas kecil, kemudian tanggal 10, tanggal 11. Baru ketika kita membentuk kembali dana kas kecil, di sini dimisalkan tanggal 12 Februari kas kecilnya diisi kembali dengan jumlah sebesar 12 juta rupiah, maka jurnal ini ya kita tinggal membentuk lagi kayak pas awal tadi. Jadi kas kecilnya debit, kreditnya kas sejumlah 12 juta. Begitu. Setelah dilakukan pengisian kembali kas kecil ini, maka jumlah uang yang ada di kas kecil sejumlah berapa? 13.210. Ini berasal dari uang sisa tadi setelah dikurangkan dengan biaya-biaya 10 juta, dikurangi dengan biaya-biaya yang terjadi, biaya surat kabar, biaya telepon, biaya air, biaya angkut pembelian. Sisanya adalah 1.210, kemudian diisi kembali dengan 12 juta, maka saldo terakhir kas kecil yang kita miliki adalah 13.210.000 rupiah. Cukup sekian untuk saldo
kas kecil dan juga bagaimana cara mencatat kas kecil dengan menggunakan dua metode sekaligus, metode dana tetap atau sistem dana impres dan juga sistem dana kas kecil. Materi ini akan diupload di dalam YouTube channelnya Bu Dani. Jangan lupa apabila ada pertanyaan silahkan dikomentari di WhatsApp grup kalian. Cukup sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.